Kita ya, Bapak kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang telah menghantar kami ke tahun baru 1 Januari 2026 ini. Semuanya ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, dan kami akan memulai tahun baru ini dengan merenungkan firman-Mu dari Matius 25 ayat 31 sampai 46, bagaimana kami bisa mengaudit perjalanan kehidupan kami dan juga kami semakin beriman dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ini di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan ini bisa diolah, bisa dimasak betul-betul untuk menjadi bahan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu di muka bumi ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi firman Tuhan untuk kita dalam 1 Januari ini yang tertulis dari Matius 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Raja itu menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku."
orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa merenungkan Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46 ini menjadi satu puncak pengajaran dalam Injil Matius tentang eskatologi ataupun akhir zaman yang dimulai dari pasal yang ke-24 itu. Dan dalam pasal yang ke-25 ini penghakiman terakhir sebelum Yesus mengalami penderitaan dan juga nantinya yang mau disimpulkan dalam Injil Matius ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi saudara-saudari, bahwasanya Matius mau menunjukkan tentang akhir zaman itu, bahwasanya supaya terus disebarkan kerajaan Tuhan itu ke seluruh dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, kita mau merenungkan sebuah tema dalam pembahasan teks ini, dalam membahas tentang akhir zaman ini, audit spiritual dan resolusi iman dalam ibadah awal tahun ini. Kita bisa belajar dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini, supaya kita bisa menjelaskannya lebih dalam di tengah-tengah gereja kita. Bahwasanya saudara-saudari, penghakiman akhir itu sebagai panggilan untuk hidup dalam belas kasihan. Apa yang dikatakan dalam Matius 25 ayat 40 itu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara-saudari, kebaktian tahun baru ini menjadi satu audit spiritualitas kita dan resolusi iman kita ke depan, bagaimana kita hidup untuk berbelas kasihan sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 25 ini. Saudara-saudari, konteks awal tahun ataupun menjadi momentum refleksi bagi kita, yaitu bagaimana audit spiritual yang artinya di sini lebih dari hanya sekedar rutinitas tahunan, tapi kita bisa melihat perjalanan iman masa lalu kita begitu. Kita sekarang memasuki tahun baru, refleksi mendalam terhadap dinamika kehidupan yang telah kita jalani selama ini, bagaimana kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Pergunakanlah waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana kita bisa menelaah diri kita dan mengaudit spiritual kita secara keseluruhan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Tahun baru ini menjadi satu evaluasi perjalanan batin kita dan hubungan sosial kita di tengah-tengah masyarakat kita. Perjalanan tahun baru ini juga mau menyentuh komitmen kita yang menyeluruh, baik secara rohani maupun secara kemasyarakatan kita. Mari kita fokus melakukan evaluasi dengan jujur dan tulus, melakukan pemaknaan yang dalam terhadap perilaku dan nilai moral yang kita jalani dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan dan sesama itu menjadi satu kenyataan yang tidak hanya sekedar basa-basi. Mari kita jujur dalam mengidentifikasi kekuatan dan juga kekurangan yang kita miliki, pengembangan relasi kita dengan Allah, dan juga respon nyata terhadap kebutuhan yang kaum rentan sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 25 ini. Maka yang menjadi pondasi dalam resolusi kita, pembaharuan kita untuk menjadi momentum refleksi dalam menjalani tahun 2026 ini adalah keteladanan nilai-nilai Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Komitmen kita pada perintah utama mengasihi Allah
dan sesama tidak hanya sekedar teori, tetapi ada transformasi pribadi, ada sosial yang otentik, yang tidak hanya sekedar berada dalam tataran teori, tetapi masuk dalam kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita. Ini saudara-saudari sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, ini menjadi satu diskursus puncak dari pengajaran tentang eskatologis dalam Injil Matius ini. Bahwasanya ini menjadi suatu posisi sentral setelah mengajarkan tentang talenta gitu. Kemampuan yang diberikan manusia itu, bagaimana dia manusia itu menggunakan talenta yang diberikan Tuhan. Jadi ini saudara-saudari menjadi posisi sentral dalam diskursus eskatologis ini, bahwasanya ajaran Yesus tentang penghakiman terakhir. Ini menjadi satu narasi tentang anak manusia akan datang dalam kemuliaan, yang akan menempatkan domba, yang mana domba dan yang mana kambing gitu. Ini menjadi figur anak manusia datang dengan penuh kemuliaan, duduk di atas tahtanya sebagai raja semesta, hakim atas seluruh bangsa. Ini momentum universal yang tidak hanya lagi kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Bukan hanya individu secara personal, tapi bersifat universal. Seluruh bangsa dikumpulkan, diperiksa, dan dipisahkan antara domba dari kambing. Setiap perbuatan manusia diukur di hadapan tahtanya. Jadi apa yang dikatakan dalam Matius 13, antara gandum dan lalang itu akan dipisahkan. Ini juga ada kaitannya dengan Matius 13 itu begitu. Lalu tantangannya, bagaimana kita bisa memikirkan ulang dimensi hidup kekal dalam resolusi kita di awal tahun ini. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan moral yang bersifat abadi itu dalam kehidupan kita. Maka Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini menjadi satu perenungan yang amat dalam bagi kita dalam menjalani tahun 2026 yang akan kita jalani ini, dan juga mensyukuri tahun 2025 yang sudah kita lewati ini. Jadi bisa kita lihat universalitas penghakiman itu pantata etne, yang artinya untuk segala bangsa, cakupannya seluruh bangsa-bangsa begitu. Bukan hanya etnis tertentu, tidak hanya wilayah geografis tertentu, tapi seluruh bangsa dikumpulkan di hadapan raja. Ini menjadi satu proses pemisahan yang adil dan yang absolut gitu. Bagaimana kita bisa peralihan dari partikularisme Yahudi, yaitu yang tidak hanya lagi kepada Yahudi, tetapi keseterologi yang inklusif, yaitu keselamatan itu adalah ke seluruh bangsa-bangsa, terbuka kepada semua bangsa-bangsa. Itu maksudnya di sini pantata etne, yaitu segala bangsa. Jadi saudara-saudari, ciri teologi Injil Matius itu aspeknya adalah lintas budaya, kosmik seluruh bumi ini. Maka visi iman dan kasih melampaui sekat-sekat kelompok, bukan itu lagi yang kita pikirkan begitu. Tapi bagaimana tanggung jawab moral dan spiritual menuntut solidaritas global begitu. Jadi kita sangat menarik ketika tadi pagi diperbincangkan antara dari Pulau Jawa ada Bapak Lukas, dan juga dari Kalimantan begitu ada Pak Suryadi, dan juga dari Medan ada Bapak Robert, dalam memperbincangkan misalnya lahan pertanian, tentang peternakan, perikanan, yang bagaimana itu bisa menjadi solidaritas global untuk bisa saling memperlengkapi, bersinergi begitu. Ini menjadi satu panggilan gereja juga bagi kita untuk bisa merenung dan mengambil bagian aktif sebagai komunitas perjanjian dalam terang akhir zaman menurut ajaran Yesus Kristus. Ini zaman ini menjadi semakin mengglobal, semakin tidak bisa lagi dibatasi dalam sekat-sekat tertentu.
Disinilah panggilan gereja begitu, bagaimana kita bisa hadir untuk bisa menentuh segala aspek kehidupan itu. Jadi saudara-saudari, mari kita dalamin lebih dalam apa yang dibahas di dalam Matius 25 ini, simbolisme domba dan kambing. Ini bisa menjadi satu pembelajaran yang berarti bagi kita yang diambil dari uh, dari Timur Dekat gitu. Ini kalau kita lihat dalam struktur naratifnya, pemisahan domba dan kambing mengacu pada praktek pastoral Timur Dekat literatur Ibrani kuno. Domba itu adalah integritas kehidupan seorang percaya, buah nyata iman dan belas kasihan. Di dalamnya ada komunitas yang hidup dalam kasih, aktif, dan solidaritasnya begitu kuat begitu. Jadi domba itu menjadi satu simbolisme bagaimana orang-orang percaya itu bisa saling bersinergi, saling menguatkan, saling meneguhkan satu sama lain. Kambing itu, saudara-saudari, adalah kegagalan untuk mewujudkan iman dalam perbuatan etis. Pengakuan tanpa tindakan gitu, hanya dengan banyak kata-kata tapi tidak ada tindakan. Keanggotaannya nominal dalam komunitas iman. Ini adalah gambaran kambing. Jadi mari kita sadari apakah kita di kelompok domba ataupun di kelompok kambing. Maka pesan utama, bagaimana komitmen moral sebagai dasar identitas sejati umat Allah. Dia akan mengeliminasi jarak antara pengakuan iman dan ada tindakan nyata di situ. Jadi peringatan di sini, iman tanpa perbuatan kasih tidak bernilai. Itu yang sangat penting, saudara-saudari, untuk bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Iman tanpa perbuatan kasih tidak bernilai. Jadi itu bahagian daripada kelompok kambing ketika dia menyatakan beriman tapi tidak melakukan dengan kasih. Saudara-saudari, bagaimana ini implikasi eskatologi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masa kini? Audit moral dan spiritual yang konsisten, artinya bagaimana kita bisa melakukan keputusan ilahi melihat segala pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu di situ Tuhan hadir. Jadi pemisahan domba dan kambing tak dapat diubah. Keputusan yang kekal dan final begitu. Menurut audit moral dan spiritual yang konsisten yang bisa terjadi di dalam proses perjalanan kehidupan kita. Ini mau membangun solidaritas lintas batas dalam kehidupan kita. Komitmen pada tindakan nyata bagi saudara kita yang paling hina. Menimbangkan pengakuan iman dengan keterlibatan sosial kita. Di sini saudara-saudari bisa kita lihat penafsiran ataupun hermeneutika kontekstual yang amat dalam begitu. Nilai universalitas dan keadilan penghakiman itu bisa kita tangkap lebih dalam maknanya dalam pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Dihayati beriringan dengan realita global kontemporer. Gereja menanggapi isu kemiskinan, marginalisasi, keadaan sosial begitu. Bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab eskatologis dalam kehidupan orang Kristen itu. Jadi saudara-saudari, identitas saudaraku yang paling hina, kita bisa melihat tadi sampai 3 kali ini dibahas tentang saudaraku yang paling hina. Adelphos ini menjadi kunci eklesiologi di sini. Istilah adelphos, saudara-saudari, dalam bahasa Yunani yang artinya adalah saudara. Dalam Injil Matius konsisten mengacu pada komunitas murid. Itu maksudnya saudara-saudari adelphos. Mereka yang mengikuti Kristus dan terlibat dalam misi pewartaan Injil. Bukan semua orang miskin secara universal, di situ maksudnya yang paling hina begitu. Tetapi mereka yang terlibat dalam misi mewartakan Injil. Para murid yang lemah, para murid yang tertindas, para murid yang mungkin diabaikan oleh karena mengikut Kristus.
mengalami aniaya karena kesetiaan pada Kristus dan Injilnya. Komunitas yang diuji melalui tekanan, penolakan, penderitaan begitu. Jadi mereka terus berjuang sebagai murid Kristus, tetapi mereka mengalami tekanan, penolakan, penderitaan. Itu maksudnya di sini saudara-saudari yang paling hina di tengah-tengah masyarakat. Lalu bagaimana kita bisa hadir di situ? Solidaritas internal gereja itu. Gereja sebagai tubuh Kristus yang hidup terus-menerus diuji karena kesetiaan pada tugas perutusan begitu. Nuansa linguistik dan historis penting untuk pemahaman di sini bahwasanya kata yang paling hina itu bukan ditujukan kepada miskin secara universal, tetapi adalah para murid yang lemah dan tertindas. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan surga. Jadi mari kita lihat di situ, kata miskin di situ adalah potokos dalam rangka betul-betul mereka yang mengandalkan Tuhan, tetapi mengalami tekanan, mengalami penderitaan, tapi di tengah-tengah penderitaan itu mereka terus berharap di dalam Tuhan. Itu saudara-saudara yang kekasih. Jadi bisa kita lihat melalui tema ini Kristus yang inkognito. Jadi inkognito itu artinya sesuatu kehadiran yang tidak diketahui ataupun penyamaran, ataupun misalnya seorang bupati datang ke dalam satu daerah dan di daerah itu tidak mengetahui bahwasannya itu adalah seorang bupati. Itu namanya inkognito. Jadi kunjungan yang datang dengan samar-samar. Nah itu, kehadiran Kristus yang tersembunyi itu. Apa di sini yang ditunjukkan oleh eklesiologi Matius? Artinya kaitan antara orang identitas gereja dan kehadiran Kristus inkognito. Artinya tidak langsung harus populer, tidak harus ada penyambutan, tidak harus ada karpet merah begitu. Tapi kehadiran inkognito itu mau mendorong orang-orang Kristen itu mau berbuat yang terbaik tanpa tertulis namanya di dalam dunia ini. Berbahagialah karena namamu tertulis di surga. Gereja bukan hanya institusi formal dengan ritual keagamaan semata begitu. Komunitas radikal yang merefleksikan Kristus, itu yang maksudnya di sini inkognito. Jadi Kristus itu yang mendorong dia. Kehadiran yang sederhana, kerap tak kasat mata begitu. Para pengikut Yesus sebagai saudara yang paling lemah di tengah dunia, mereka menyatakan secara nyata kehadiran dan misi Kristus itu di tengah-tengah dunia ini. Jadi ketika kita paham tentang Kristus yang inkognito itu, kita tidak mencari popularitas duniawi, tetapi kita lebih melihat kehadiran Tuhan itu melalui kehidupan kita. Maka prinsipnya saudara-saudari yang dilakukan kepada mereka sejatinya dilakukan untuk Kristus itu sendiri begitu. Biarlah aku makin besar, tapi Tuhan itu, biarlah aku makin kecil, tapi Tuhan itu makin besar melalui kehidupanku. Itu maksudnya saudara-saudari inkognito itu melalui kehidupan orang-orang yang percaya. Bagaimana ini bisa saudara-saudari implikasi eklesiologisnya bagi gereja kita saat ini? Ini ditampilkan melalui tindakan konkret solidaritas belas kasihan, bukan hanya pada tingkat internal komunitas, tetapi bagaimana itu bisa hadir betul-betul terhadap orang yang miskin dan juga mengalami marginalisasi dalam kehidupan ini. Jadi pelayanan itu menjadi pelayanan yang betul-betul partisipatif, terlibat langsung, egaliter dalam arti dilihat di situ, bukan dalam arti subjek menuju ke objek, tetapi bisa egaliter dalam arti setara begitu. Itu maksudnya egaliter. Berbasis praksis belas kasihan yang datangnya dari Allah yang dilakukan pelaku itu kepada orang yang lain. Karena dia sudah menikmati belas kasihan Tuhan, maka itu juga dia bagikan kepada orang lain. Ini juga bisa menjadi model kepemimpinan
melayani orang kecil, melayani orang yang rentan, yang tersisi, ataupun yang terasing. Kehadiran Kristus yang inkognito itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Di sini saudara-saudari bukan hanya representasi iman yang verbal, tetapi menjadi saksi kasih yang ilahi, yang aktif dan relevan bagi zaman yang kita hadapi saat ini. Kriteria penghakiman dan belas kasihan itu bisa kita lihat saudara-saudari dari iman yang sejati, fokusnya bukan hanya deklarasi verbal ataupun pengakuan iman, tetapi ada respon konkret dalam perilaku sehari-hari. Tindakan belas kasihan sebagai bukti iman gitu. Jadi hakim agung itu bukan menilai berdasarkan latar belakang agama, bukan berdasarkan status sosial, bukan berdasarkan kehebatan pengetahuan teologis, tetapi pada ekspresi kasih nyata dalam kehidupan ini. Itu yang mau dilihat saudara-saudari. Bisa kita lihat tadi di dalam pembacaan firman Tuhan itu 6 tindakan yang konkret yang bisa dilihat dalam proses penghakiman terakhir itu, yaitu memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, menerima orang asing, melayani orang sakit, mengunjungi yang di penjara, memberi pakaian kepada yang telanjang. Ini saudara-saudari bukan hanya etika sosial, tapi bentuk ketaatan kepada Kristus yang hadir inkognito. Dalam diri saudara-saudari yang paling hina itu, kita bisa melihat bahwasannya di dalam diri mereka Tuhan hadir. Itu makna lebih dalam lagi dari inkognito itu. Kita mampu saudara-saudari melihat Tuhan itu hadir dalam orang-orang yang paling hina itu. Jadi saudara-saudari, pemisahan domba dan kambing ini adalah menjadi dualitas nasib manusia begitu. Jadi pemisahan domba dan kambing ini adalah menjadi nasib manusia di hadapan penghakiman akhir. Tidak ada di sini bersifat arbitrer, tapi ini saudara-saudari menjadi metaforis, menjadi inspirasi dari kebudayaan pastoral Timur Dekat begitu. Bagaimana gembala memisahkan domba dan kambing. Kembali kami jelaskan bahwasannya domba itu adalah satu binatang yang harus dituntun dalam satu gerombolan. Ketika dia terpisah, bisa dia tersesat begitu. Tetapi kambing itu dia kadang dia menjadi egois dan dia bisa memisahkan diri dari kelompok dan suka-sukanya itu. Nah, itu menjadi gambaran di sini gambaran gembala yang memisahkan domba dan kambing. Jadi kita lihat kebenaran firman Tuhan ini sampai 3 kali dibicarakan tentang pemisahan antara domba dan kambing itu. Bagaimana kita bisa menunjukkan kehidupan belas kasihan itu gitu, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada yang haus, menerima orang asing, melayani orang aktif, mengunjungi yang di penjara begitu. Lebih jelasnya saudara-saudari, kenapa itu dikatakan menjadi kambing itu dalam ayat 41 sampai ayat yang ke-45 itu dijelaskan di situ. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya ataupun yang digolongkan menjadi kambing, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah di dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Mereka pun akan menjawab, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar yang hidup kekal itu
akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Itu saudara-saudari, kenapa mereka digolongkan menjadi kambing ataupun untuk masuk neraka. Jadi saudara-saudari, domba itu adalah lambang komunitas yang hidup dalam solidaritas. Di dalamnya ada kepedulian yang aktif, hidup iman yang teruji melalui aksi sosial terhadap enam tadi, yaitu kepada perhatian kepada orang yang betul-betul miskin, kepada orang yang dipenjara, kepada orang yang sakit, kepada orang yang memberi, yang ataupun membutuhkan tumpangan gitu. Sementara yang digolongkan di situ menjadi kambing adalah mereka yang gagal mewujudkan kasih dalam tindakan, profesi iman tanpa tindakan, keterlibatan ritual keagamaan tanpa buah begitu. Jadi ini bisa menjadi satu resolusi pembaharuan iman kita ketika kita mendalami Matius 25 penghakiman terakhir ini untuk menjalani tahun 2026 ini. Meningkatkan kualitas moral dan spiritual seseorang melalui respon mereka terhadap kebutuhan konkret sesama kita begitu. Jadi saudara-saudari, tolak ukur kedewasaan iman seseorang bisa dilihat saudara-saudari dari belas kasihan sebagai standar. Pesan utama Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini panggilan untuk menjadikan belas kasihan sebagai tolak ukur utama. Kedewasaan iman diukur dari tindakan nyata begitu. Jadi bisa kita lakukan evaluasi terhadap diri kita. Bukan dari intensitas kita, aktivitas kita dalam lahiriah, bukan dari kepandaian kita berretorika, tetapi dari sejauh mana kita menghadirkan Kristus yang inkognito itu menjadi nyata dalam tindakan kasih kepada kaum yang marginal, saudara-saudari. Dan juga bisa kita lihat nilai eskatologisnya di situ. Membangun budaya solidaritas lintas batas. Jadi tidak hanya ke dalam suku kita tidak hanya ke dalam kelompok kita begitu, tapi kita bisa melihat secara global. Menerima kehadiran Kristus yang inkognito ataupun tersembunyi itu di balik wajah para saudara kita yang paling hina itu. Jadi saya pernah melayani di sebuah gereja begitu, ketika mengkhotbahkan, ini kan sudah berulang-ulang dikhotbahkan di tengah-tengah gereja kita, ketika dia mendengar kita sampaikan bahwasanya ada seorang yang sudah stroke di tengah-tengah gereja itu, membutuhkan kursi roda. Dia waktu itu masih pemuda, lalu dia pemudi ini pulang ke rumahnya, dia buka celengannya, dia antar ke gereja. Apa yang disampaikan dalam khotbah tadi kepada orang yang penyakit itu, ini saya membuka celengan saya dan untuk dia supaya bisa dipergunakan. Itu adalah sesuatu imannya gitu. Audit iman di sini saudara-saudari, ini pertanggungjawaban moral kita di hadapan Sang Raja, diwujudkan dalam komitmen praksis kita dalam kehidupan nyata kita, pelayanan yang penuh kasih sebagai kesaksian yang otentik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Audit spiritual awal tahun ini menjadi suatu momen penilaian kualitas relasi kita selama ini. Bukan hanya dalam praktek seremonial saja, tapi kesempatan menilai kualitas relasi dengan Allah dan sesama berdasarkan kriteria penghakiman Kristus dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu. Seluruh hidup manusia kelak dihadapkan pada pertanggungjawaban. Integritas dan otentisitas iman kita diuji melalui perbuatan kasih yang nyata agar komunitas Kristen itu tidak terjebak pada iman formalitas begitu, tapi menata ulang orientasi hidup kepada visi kerajaan Allah itu dengan suatu prinsip, apa yang kamu perbuat kepada orang yang hina itu ketika kita menunjukkan belas kasihan engkau berbuat kepadaku, itu menjadi visi kerajaan Allah yang bisa kita tangkap dari kebenaran firman Tuhan ini. Visi kerajaan Allah ini dibutuhkan kejujuran gitu. Jadi terkadang kita suka berbohong demi untuk
menutupi kesalahan dosa atau supaya kita dihargai oleh orang lain. Tapi pada saat ini kita dibutuhkan kejujuran gitu dalam visi kerajaan Allah itu. Di dalamnya ada solidaritas, komitmen pelayanan. Maka Spirit Matius mempersiapkan diri kita menghadapi audit akhir nantinya, penghakiman akhir gitu. Hidup penuh belas kasihan, bukan sekedar pengakuan iman verbal tetapi atau ritual keagamaan, tetapi kita masuk ke dalam hidup yang penuh belas kasihan. Karena Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya bagi kita, maka kita pun harus saling mengasihi dalam kehidupan kita. Resolusi sejati di awal tahun ini adalah menjadi identitas domba, menghidupi praksis belas kasihan mulai hari ini. Ini yang menjadi resolusi sejati, bersumber dari tekad untuk menghidupi identitas sebagai domba sejati. Dalam simbolisme naratif Matius dan literatur Yahudi, mewakili komunitas yang menjalankan praksis belas kasihan. Ini saudara-saudari, kita buktikan dalam iman kita, pelayanan terhadap yang lapar, yang haus, yang telanjang, terhadap orang asing, orang sakit, terpenjara, iman yang hidup dan responsif dalam kehidupan kita terhadap kehadiran Kristus yang inkognito itu di tengah-tengah penderitaan dunia ini. Bukan hanya saudara-saudari sekedar target duniawi, resolusi tahun baru ini menjadi satu komitmen moral bagi kita hadir dan bertumbuh dalam solidaritas aktif, menjalani hidup yang selaras dengan standar kerajaan Allah. Kata kunci di sini yang sangat penting adalah belas kasihan yang kolektif, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dibutuhkan di dalamnya adalah penyangkalan diri, aksi cinta kasih yang nyata, respon konkret terhadap audit moral Sang Hakim Agung yang dikatakan di sini saudara-saudari bisa menjadi satu evaluasi dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi zaman ini saat kita menghadapi orang yang marginalisasi, di dalamnya ada relasi sosial yang rapuh, menuntut gereja keluar dari zona nyaman itu begitu. Jadi gereja menjadi komunitas alternatif untuk bisa membangun solidaritas kerajaan Allah itu. Konsisten memperjuangkan keadilan sosial, menghidupi model eklesiologi belas kasihan. Itu saudara-saudari. Eklesiologi belas kasihan itu menerima dan merangkul mereka yang terpinggirkan sebagai representasi kehadiran Kristus itu sendiri atau yang inkognito itu. Audit iman mendorong perubahan komunitas itu. Maka pola pelayanan kita harus berorientasi pada yang kecil, yang hina, dan tersisih. Bukan hanya pertumbuhan spiritual individu, tapi penguatan tanggung jawab bersama, membangun dunia yang adil dan penuh belas kasihan. Biarlah saudara-saudari, kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita audit spiritualitas dan juga menjadi resolusi iman kita dalam awal tahun ini. Ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi pertanyaan kita untuk pribadi kita masing-masing. Bagaimana saya mempergunakan waktu dan sumber daya tahun lalu? Apakah saya melayani saudara yang paling hina? Sudahkah saya melihat Kristus dalam diri yang menderita? Apakah iman saya terbukti dalam tindakan nyata? Bagaimana saya memperlakukan anggota jemaat yang lemah? Ini menjadi satu audit spiritual bagi kita di awal tahun ini. Lalu bagi jemaat saudara-saudari atau gereja kita, apakah gereja kita menjadi komunikasi belas kasihan? Sudahkah kita peduli pada anggota yang lemah dan teraniaya di tengah-tengah gereja kita? Apakah kita menciptakan ruang bagi yang terpinggirkan? Bagaimana kita bisa merespon misionaris yang menderita? Apakah identitas kita ditentukan oleh praksis atau retorika? Ini menjadi satu perenungan juga di tengah-tengah gereja kita. Pertanyaan tahun baru ini, resolusi apa yang benar-benar penting di hadapan tahta kemuliaan Allah setelah merenungkan Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini? Apakah target saya egois atau berpusat pada kerajaan Allah? Bagaimanakah saya akan mencari Kristus yang inkognito itu di dalam tahun-tahun yang akan datang?
saudara-saudari, panggilan itu harus konkret dalam kehidupan kita dan juga di tengah-tengah gereja kita, sehingga kita betul-betul mengalami transformasi. Terakhir, saudara-saudari, kesimpulan, di akhir zaman yang terpenting bukan pengakuan verbal, tetapi karakter yang telah diubahkan oleh kasih karunia itu, sehingga secara alami menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang paling hina, tidak dianggap oleh dunia, tetapi gereja hadir di situ, kita hadir di situ. Mulailah tahun ini, saudara-saudari, dengan belas kasihan sebagai kompas kehidupan kita ke depan, di mana ada cinta kasih kepada yang terkecil. Disitulah sang raja sedang bertahta, disitulah kerajaan Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Secara bergerak menuju pertanggungjawaban akhir ataupun penghakiman akhir, solidaritas kita dengan yang rentan menentukan nasib kekal. Pemisahan domba dan kambing bersifat final. Pilihan hari ini memiliki konsekuensi abadi. Untuk itu, saudara-saudari, komitmen kita sebagai jemaat umat Tuhan, kami berkomitmen untuk mencari Kristus yang inkognito, yang tersembunyi dalam yang paling hina, untuk melayani dengan belas kasihan yang tulus, dan untuk hidup dengan perspektif kekal sepanjang tahun ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang hamba sampaikan menjadi bahan perenungan khotbah yang akan disampaikan untuk tanggal 1 Januari 2026 yang akan datang, menjadi sesuatu sumber yang bisa menjadi perenungan yang amat dalam bagi kami. Ketika kami sudah menerima belas kasihan Tuhan itu, anugerah-Mu yang sungguh terbesar itu, maka kami juga, Tuhan, membagikan belas kasihan itu kepada orang-orang yang terhina dalam kehidupan ini, kepada orang-orang miskin, kepada orang yang terpenjara, kepada orang yang sakit. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terpuji, termulialah Engkau Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.